Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik dan dalam berkat-berkat Tuhan. Mari datang, nyatakan syukur kepada Tuhan dengan pujian, dengan apa kan ku balas. Hampiri Tuhan dalam syukur atas segala karyanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari nyanyikan bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Bersyukur selamanya. Haleluya. Syukur. Demikian rasa syukur kami
atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Karya keselamatan-Mu mengubahkan segala kehidupan kami. Dari kami menerima Engkau sampai kepada kekekalan. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Bimbing kami oleh kebenaran firman Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan, karya Tuhan atas kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kita melanjutkan sesi khotbah di bukit, renungan tentang pokok-pokok iman. Hari ini saya melanjutkan perikop yang lalu, garam dan terang dunia. Kami hari ini khususnya akan menjelaskan tentang terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Bapak Ibu, tadi kita menyanyi pujian, dengan apa akan kubalas? Membalas apa? Membalas cinta kasih Tuhan kepada kita, membalas kasih karunia-Nya yang memberi kita keselamatan, membalas segala karyanya dalam hidup kita yang mengubah kehidupan kita. Nah, melalui perikop yang kita renungkan hari ini, dengan cara inilah kita membalas, yaitu dengan cara kita memancarkan terang Tuhan. Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Adalah keadaan kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita bersama-sama dengan Dia memancarkan terang Tuhan melalui kehidupan kita. Beberapa hal tentang terang. Yang pertama adalah terang itu berbeda dengan kegelapan. Terang tidak sama dengan kegelapan dan tidak bisa menyatu dengan kegelapan. Karena itu, kalau kita adalah terang, maka kita hidup harus berbeda, menyolok dengan kehidupan dunia yang gelap. Memang bukan berbeda dalam segala hal, tetapi hanya dalam hal yang merupakan tabiat dosa. Misalnya, dunia hidup dalam ketidakjujuran dan kelicikan, kita mesti hidup dalam kejujuran. Dunia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mau kerja keras atau maunya jalan pintas. Kita mesti menunjukkan kedisiplinan, kerajinan, kejujuran dalam bekerja. Apa yang menjadi hak kita, kita memperolehnya dengan halal. Misalnya juga dalam hal mentaati peraturan-peraturan. Dunia banyak melanggar, kita mesti hidup dalam kepatuhan, baik peraturan pemerintah maupun juga terutama peraturan-peraturan di dalam Tuhan, etika, moral, dan sebagainya. Dalam etos kita dalam bekerja, kita mesti berintegritas, rajin, dan jujur, ya, tidak jam karet seperti orang banyak dunia lakukan. Kita disiplin, kita sesuai waktu kita, ya. Juga dalam hal kehidupan bersama, ketika orang memusuhi kita, orang membuat salah kepada kita, bukan kita membalas dan menghancurkan dia, tetapi kita mengampuni dan lebih bersabar, ya, mengasihi mereka yang menyakiti kita sekalipun. Nah, pada waktu menderita atau dalam kesukaran, kita tidak mengeluh, kita tidak marah, tetapi dengan iman percaya kita berserah kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Satu hal yang perlu dicamkan dalam kehidupan kita sebagai terang dunia, kalau kita hidup berbeda dengan dunia ini, kita akan menjadi seperti kota yang terletak di atas gunung. Ya, ayat 14 tadi. Artinya hidup kita akan menjadi sorotan perhatian orang yang baik. Kita menjadi contoh, kita menjadi kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu bagian yang kedua, terang itu tidak tersembunyi. Atau ayat ini lebih mengartikan tidak boleh tersembunyi. Ya, ayat 15 dikatakan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang.
Lalu ayat 16 ditekankan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Maksud dari ayat ini adalah Tuhan mendorong kita saat kita bergaul dengan orang dunia, kita itu menerangi mereka. Inilah kenapa kita disebut terang dunia, kita menerangi dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, berbicara mengenai terang. Terang itu memberi petunjuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bisa kita lakukan dengan memberitakan Injil dan hidup kita yang menjadi arah petunjuk bagi setiap orang tentang kebenaran, tentang kemuliaan hidup, tentang ketaatan hidup, tentang beribadah kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan. Hidup kita menjadi arah atau petunjuk orang lain di sekitar kita. Bagaimana? Apakah hidup kita memberi petunjuk pada orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara yang telah diberkati anak-anak di rumah, dalam keluargamu, apakah saudara mengarahkan anak-anak saudara kepada Tuhan Yesus, hidup dalam ketaatan? Dan di bagian yang terakhir, bicara tentang terang, bahwa terang itu mengusir kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan itu sirna, kecuali terang itu yang redup atau terang itu disembunyikan. Jadi saudara, jadilah terang dunia, menjadi kesaksian hidup. Jangan sampai redup terangmu, pelihara rohmu di dalam Tuhan, dan juga nyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan yang menjadi kesaksian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari yang limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut firman-Mu, supaya berkat-berkat yang menyertainya digenapi atas hidup kami. Hari ini firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami menyatakan terang kemuliaan-Mu yang Kau rahmatkan dalam diri kami. Sejak kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dan kami mesti nyatakan itu kepada dunia dalam kehidupan yang penuh kasih, dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan, dalam kehidupan yang mencintai kebenaran dan melaksanakan firman Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Secara khusus hari ini berdoa, kami mendukung bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau melawat Tuhan negara kami, pemerintahan kami, supaya dapat membawa rakyatnya menjadi negara yang lebih baik, hidup dalam keharmonisan, hidup di dalam cinta kasih, dan di dalam kemakmuran karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan atas Indonesia ini tidak sia-sia. Dengan mereka dapat menjaga kerukunan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali Tuhan penyesat-penyesat, banyak sekali provokator-provokator yang ingin mengacaukan kebersamaan kami rakyat Indonesia dalam toleransi. Kami berdoa supaya masalah-masalah penistaan agama dapat terselesaikan dengan baik dari pihak manapun. Tuhan, kami mohonkan campur tangan daripada Tuhan, khususnya Kapolri yang akan menindak dari pihak manapun mereka yang mencela agama satu dengan yang lain dan menimbulkan kerusuhan dan kekeruhan suasana umat beragama. Tuhan, tolong beri kewibawaan dan beri kesikapan Kapolri. Bapak Presiden Jokowi juga beri hikmat untuk membawa bangsa ini dalam kerukunan, keharmonisan yang indah, sehingga masalah-masalah penghujatan tentang agama yang lain terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa terus untuk mendukung Satgas COVID-19 dalam upayanya untuk menanggulangi dampak-dampak pandemi. Tuhan, Engkau menolong vaksinasi dan juga pembatasan dan segala macam pengaturan mudik dan sebagainya berjalan dengan baik, efektif, dan semua itu menolong untuk keadaan lebih sehat, lebih baik. Kami juga berdoa untuk ekonomi daripada pemerintah bangsa Indonesia, karena ekonomi pemerintah bangsa Indonesia ini menjadi bagian kehidupan kami, Tuhan. Kami rindukan Indonesia ekonominya maju, rakyat berusaha, ada hasil yang benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia, dan semua menjadi lebih baik. Kami tolak kemiskinan dan tidak saja menolaknya, tetapi kami berupaya ikut menanggulanginya dengan cara hidup yang baik, dengan mendukung pertumbuhan ekonomi, baik pemerintah maupun juga dari sektor swasta. Anak-anak Tuhan yang Kau percayakan
bergerak dalam bidang ekonomi ini Tuhan berkati, dan mereka menjadi pelaku-pelaku bisnis yang baik, yang tidak hanya mengejar keuntungan diri sendiri, tetapi juga memberkati orang-orang di sekitarnya, mereka yang mendukung di dalam usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Tuhan juga memberkati gereja Tuhan sebagai wadah untuk kami berdoa, terus berdoa mendukung untuk pemerintah bangsa negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Demikian doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama Tuhan. Shalom.